Oke, kita mulai lagi dengan video bagian kedua ya, melanjutkan video bagian pertama yang kemarin sudah saya jelaskan ada 3 tahapan bagaimana mengkoneksikan dulu beberapa perangkat ya, beberapa perangkat ini baik mulai dari router mikrotiknya, kemudian PC dan kemudian perangkat mobile ya, apakah laptop atau HP ke internet dan itu bisa dengan mudah ya kita setting. Selanjutnya pada video bagian kedua ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan mulai menyelesaikan beberapa fitur yang diminta ya di dalam soal, yaitu blocking atau blokir situs YouTube untuk PC yang ini ya. Blokir pada jaringan yang menggunakan kabel. Kemudian untuk yang di hotspot ya, biasanya kan kalau mau browsing setelah kita connect dengan sinyal hotspotnya, ketika kita akan browsing dia akan muncul tampilan login dari Mikrotik ya. Nah, tetapi ada satu fitur yang di setting nanti, ada sebuah situs yang bisa kita buka walaupun tanpa harus login, demikian. Ya, itu yang kedua. Kemudian ada yang membuat user ya. Untuk user login kita buat user guru dan siswa dengan bandwidth yang dibatasi sebesar 256 kbps ya, kbps. Kemudian merubah tampilan logon dari atau login dari Mikrotik ya, dengan cara mengubah sedikit tampilannya saja. Nah, jadi ada itu yang kita akan kerjakan pada video kali ini. Baik, kita mulai dari memblokir situs YouTube ya, agar PC yang ada di sini tidak bisa mengakses YouTube ya. Oke, saya buka dulu Winbox-nya. Jadi masih menggunakan lanjutan dari settingan yang kemarin ya. Jadi kebetulan PC yang saya gunakan ini adalah PC yang ada di gambar soal ya, yang ini. Jadi PC yang ini yang saya gunakan karena sudah terhubung dengan internet ya. Nanti kita akan coba-coba juga sekalian. Oke, kita ke Mikrotiknya dengan mengklik ini ya. Karena tidak kita setting password, jadi kita bisa klik MAC address-nya, kemudian saya connect tanpa menggunakan password. Oke, masuk. Nah, untuk blocking situs YouTube kita menggunakan firewall. Kita masuk ke ini ya, ke menu IP, firewall, IP, firewall. Nah, ini ya. Oke, klik. Nah, di sini ada beberapa tab ya di firewall. Kita gunakan tab yang ini, layer 7 protokol. Kita ke sini ya. Kemudian kita tambahkan aturannya di tombol ini. Kemudian ya, seperti ini. Kita tuliskan dulu nama identitasnya ya. Kita kasih nama aja YouTube begini. YouTube. Kemudian regek atau regular expression ya, regular expressionnya kita isi dengan karet ya. Karet itu di atasnya angka 6 ya, shift 6 begitu. Kemudian titik, kemudian plus, kemudian kita isi tulis youtube.com, tanda kurung, tutup kurung, titik lagi, bintang, dolar ya. Oke ya, jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita klik
apply, oke. Ya, jadi udah seperti itu, seperti ini jadinya. Kemudian kita buat menjadi rule ya. Nah, di sini di tab rule, kemudian kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita ke tab general dulu. Di tab general kita isi sedikit settingannya di sini. Di chain kita tetap isi forward, kemudian di bagian interface, ya, input interface-nya ini kita arahkan ke jaringan kabel, yaitu Ether 2 ya, Ether 2 yang mengarah ke PC ya, dari Mikrotik yaitu Ether 2. Kalau sudah, kita ke bagian advance, kemudian di bagian advance ini apa namanya, di bagian layer 7 protokolnya kita masukkan setting yang sebelumnya kita buat ya. Kemudian pada setelah ini kita masuk ke action ya, action. Di bagian action kita buat drop, kita drop ya. Jadi general seperti ini. Kemudian bagian advance ini kita setting layer 7-nya. Kemudian action ya. Kita drop, kemudian kita apply, oke. Ya. Jadi nanti akan ada rule di sini. Rule yang untuk Ether 2-nya ya. Oke. Kalau sudah apalagi? Udah deh kayaknya ya. Udah, kita tinggal coba kita tes ya. Kita tes. Di sini saya coba buka detik.com. Nah, ini jalan. Kemudian saya buka tab baru lagi. Saya buka YouTube ya, enter. YouTube enter. Nah, ini kayaknya udah nggak jalan ya. Tadi saya buka detik jalan, buka YouTube nggak mau jalan. Ya, nanti kita tes lagi. Ya, nanti kita tes buka lagi. Nah ya, jadi muncul tidak ditemukan halamannya. Baik, untuk yang fitur blocking sudah. Sekarang kita masuk ke membuat user dulu ya. Membuat user untuk hotspot. Kita klik IP, kemudian hotspot. Ya, kemarin kita udah buat hotspot dan langsung membuat user pertama yaitu admin. Ya. Sekarang kita akan menambahkan user guru dan siswa. Ya. Tetapi ada baiknya kita buatkan ininya dulu, profilnya dulu ya. Kita masuk ke user profile. Oh, ini udah ada ya, pernah saya tes. Ini saya buang dulu. Ya, cara membuatnya adalah kita tinggal tambahkan plus saja. Di nama profil ini kita sesuaikan aja supaya mudah dengan nama bandwidth-nya ya, ukuran bandwidth-nya. Kemudian name 256, oke. Kemudian ya, jadi saya namakan 256K profilnya. Address pool-nya ini kita pindah ke HS pool ya. Ini berisi settingan dari DHCP milik hotspot ya, milik hotspotnya. Yang waktu kita buat hotspot itu sudah langsung terbentuk ya. Jadi kita masukkan di sini, jangan lupa. Kemudian share usernya 1 ya. Dalam hal ini karena pemilik password hanya bisa digunakan oleh 1 orang. Kemudian di sini kita membatasi bandwidth-nya ya, sesuai dengan namanya 256K untuk uplink maupun downlink-nya, upload maupun download ya, 256K juga. Oke ya. Nah, itu aja. Selesai.
Kita apply, oke. Ya, ini baru profilnya aja yang jadi. Kemudian kita arahkan ke tab user, kita tambah user baru, kita namakan guru ya, sesuai soal, guru, user guru, passwordnya juga guru. Kemudian oh ya, profilnya kita pilihkan profil 256K yang sudah kita buat. Kemudian kita apply, oke, selesai. Kemudian tambah lagi user siswa, passwordnya juga siswa ya, sama, profilnya juga sama 256K, apply, oke ya. Jadi kalau untuk user, oh ini yang guru belum berubah, kita klik dulu usernya, profilnya 256, apply, oke ya. Jadi bisa dilihat di sini guru dan siswa memiliki profil 256K. Ya, untuk membuat user mudah ya, karena saya tidak pakai kamera jadi saya tidak cobakan, tapi sudah bisa dipastikan ketika login bisa menggunakan user ini ya. Oke, untuk pembuatan user dan profil sudah selesai ya. Kita lanjut lagi ke permintaan lainnya, yaitu bypass ya. Bypass, kita ingin agar ada satu situs yang bisa diakses tanpa harus login. Ya. Kita kembali ke IP firewall. Ke firewall. Kita ke hotspot, IP hotspot ya, hotspot. Nah, pada tab ini ya, tab wall garden. Nah, kita tinggal tambahkan saja. Oh sorry, saya zoom dulu ya biar lebih jelas. Zoom wall garden. Kemudian pada tombol kita gunakan tombol plus untuk memasukkan settingnya. Pada action kita isikan allow. Kemudian kita arahkan ke destinasi address, alamat tujuan. Mana dia? Destination address. Oke. Oh ya, yang ini ya, destination address di sini yang di bagian bawah. Ini mirip banget ini ya, DST address, DST host, sorry, DST hostnya yang kita isi ya. Oh, address. Destination hostnya kita masukkan alamat yang ingin kita bypass ya. Jadi kalau di soal itu kan namanya bsnp-indonesia.org begitu ya. Nah, karena situsnya sudah tidak bisa dibuka lagi, di sini saya ganti pakai Kemdikbud saja ya, kemdikbud.go.id, kemdikbud.go.id, demikian. Nah, udah, kita tinggal apply, oke ya. Jadi sudah seperti ini jadinya. Jadi mudah saja kalau untuk bypassnya. Kemudian apalagi kalau saya mau cobakan tes dulu ya. Jadi ini saya pause dulu. Saya mau coba dari HP dulu untuk memastikan. Oke, jadi barusan saya tes dari HP ya, memang tidak saya tampilkan, artinya tanpa memasukkan login, host ini bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dilihat hitnya udah berubah jadi 2, artinya berhasil meloloskan. Baik, untuk bypass udah,
Jadi yang lain tinggal mengubah tampilan ya. Nah, untuk mengubah tampilan, kita menuju menu ini, file ya. Kita klik filenya. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah file-file yang terbentuk saat kita membuat fitur hotspot ya. Kalau misalnya ini kita reset, mikrotik kita reset, biasanya ini tidak hilang. Tetapi kalau ingin dihapus ini bisa ya. Jadi kalau misalnya ini di blok begini, di blok kemudian kita kasih min, hilang. Tapi pada saat kita membuat fitur hotspot di mikrotik, dia akan muncul lagi. Baik, yang perlu diperhatikan untuk merubah tampilan secara sederhana, kita menuju file yang ini ya, ini hotspot login dot hotspot login html. Ini kita download. Nah, kita download. Kita taruh ini, saya taruh di folder download ya. Oke. Kemudian kita menuju folder download. Nah, ini filenya ya. Kita bisa edit menggunakan Notepad++. Nah, ini kita rubah ya. Salah satu contoh ini bisa kita rubah, atau misalnya tulisan ini yang kita rubah. Karena permintaannya disuruh beri tulisan ya, kita misalkan tulis di sini. Selamat datang di hotspot gitu ya. Selamat datang di hotspot. Selamat datang di hotspot SMK PB. Nah, ini kita simpan. Kita save. Selamat datang di hotspot. Oke, udah ya. Kita close. Kembali ke mikrotiknya. Ini kita hapus. Kita hapus. Ini ya. Pakai tombol minus. Nah, loginnya hilang. Kemudian kita upload file yang sudah kita rubah. Download, kita cari file tadi, ini ya, open. Nah, saat kita upload dia munculnya di bagian bawah ya. Jadi habis di-upload muncul di bawah. Ini kita klik, tahan, tarik, bawa ke folder hotspot. Klik, nah bawa ke folder hotspot. Ingat, jangan sampai salah. Kalau salah nanti tampilan login nggak muncul. Untuk memastikannya kita close saja ya. Close, sehingga kita buka lagi file. Kita pastikan posisi loginnya kembali di sini. Nah, di sini ya. Oke, itu saja. Jadi memang tidak saya tampilkan perubahan di video ini, namun sudah bisa dipastikan tampilan sudah berubah. Baik, jadi demikian ya beberapa fitur yang kita coba lakukan di mikrotik. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti karena memang ada banyak sekali fitur yang ada di mikrotik yang bisa kita pelajari ya pada saat nanti kita ingin melakukan atau mengimplementasikan fitur-fitur tersebut. Baik, sekian dulu video bagian kedua, bagaimana kita tadi melakukan sekitar 4 fitur. Oh ya, kita mau coba lagi yang diblokir tadi ya, di IP firewall, mana dia? Firewall. Nah, ini firewall. Ini misalnya ya. Nah, ini dalam keadaan seperti ini. Tadi kita tidak bisa membuka YouTube ya. Di sini saya coba matikan kembali. Ya, saya buka YouTube.
youtube.com ya, youtube.com. Oke, nggak mau ya, jadi nggak mau jalan. Kita tunggu sampai halamannya blank. Ya, blank ya. Nah, sekarang kita coba nonaktifkan dengan cara kita silang saja. Kita silang, otomatis nggak aktif ya. Tapi kalau mau dihilangkan sama sekali ya ini kita pakai tombol minus. Ya, ini sudah tidak diaktifkan. Sekarang kita coba enter lagi. Oke ya, berarti blokir sudah dinonaktifkan kembali. Baik, demikian video bagian kedua dalam pembahasan soal UKK. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar daripada pengetahuan mikrotiknya. Terima kasih, sampai jumpa.